Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno dan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Saya mau ke Mas Edi. Mas Edi, kalau menurut Mas Jayadi ini adalah strategi yang baik sekali dari PAN menjadi bahan perbincangan karena mengundang tokoh-tokoh ini dan memang partai harus segera mencari ikon ataupun mengasosiasikan diri dengan ketiga tokoh ataupun tokoh-tokoh lainnya yang memiliki elektoral yang cukup tinggi. Tapi saya mau tanya Mas Edi, selain mungkin tadi Anda tidak mengakui ya bahwa melirik mereka untuk bisa diusung begitu ya pada pemilu 2024, tapi saya mau tanya apakah kemudian ada pembicaraan PAN menawari ketiga tokoh ini untuk menjadi kader di Partai Amanat Nasional karena tiga-tiganya adalah tokoh non parpol, Mas Edi. Ada tawaran itu? Kita selalu melakukan dialog, diskusi dengan teman-teman yang mempunyai kemampuan untuk kemudian menjadi calon pemimpin di tahun 2024 ya. Tidak terkecuali dengan ketiga tokoh yang disebutkan tadi yang hadir di dalam workshop kita. Tapi juga yang lain ya. Jadi saya pikir proses ini masih di dalam sebuah perjalanan yang butuh waktu untuk kita saling memahami, saling mengerti bagaimana platform politik yang bersangkutan, untuk apakah sesuai dengan platform politik PAN, aspirasinya ke depan apakah sesuai, platform perjuangannya apakah sesuai juga. Saya kira itu sudah nanti ada kesesuaian di antara kedua belah pihak. Apakah kita misalnya dengan Mas A, dengan Mas B, Mas C, kira itu baru secara resmi apakah kita meminang yang bersangkutan atau yang bersangkutan datang kepada kita. Katakan bahwa saya siap menjadi kader PAN. Kira prosesnya kurang lebih demikian, tetapi masih akan tahap berjenjang ke depannya. Oke, artinya akan ada pembicaraan lebih lanjut kalau misalnya tokoh-tokoh itu mau bergabung menjadi kader Partai Amanat Nasional, begitu ya Mas Edi ya? Kita sebagai partai terbuka tentu sangat senang untuk menghadirkan, mendapatkan siapa saja sebagai kader kita, apalagi itu tokoh-tokoh yang memang tadi saya sampaikan, tepat menjadi tokoh inspiratif, punya rekam jejak yang baik, ya, punya kedudukan di tatanan nasional, itu secara sangat baik, exposure-nya, tentu hal itu akan sangat kita sambut dengan karpet biru dalam hal itu. Oke, karpet biru. Mas Jayadi, melihat konstituen PAN yang mayoritas adalah warga Muhammadiyah, apakah kemudian melirik ketiga tokoh ini mampu memenuhi kriteria konstituen dari Partai Amanat Nasional yang sangat dekat dengan kaum Muhammadiyah? Mas Jayadi? Anies Baswedan itu memang dari data-data survei memang cukup dekat dengan PAN, dengan pemilih PAN. Ya, pemilih PAN itu selain ke Anies juga masih banyak juga ke Prabowo. Kemudian yang kedua, pemilih PAN juga dari segi wilayah cukup banyak di Jawa Barat, ya, dan cocok itu dengan posisi Ridwan Kamil yang juga di Jawa Barat. Jadi itu contoh ya kalau keduanya bisa memberikan efek elektoral yang mungkin positif kepada PAN, tapi harus tetap dicek. Warga Muhammadiyah juga Anies juga sangat populer di kalangan warga Muhammadiyah, dan warga Muhammadiyah itu meskipun tidak mayoritas masih lebih banyak yang memilih PAN menurut data-data survei terakhir. Jadi strategi kalau memilih di antara kalau memasukkan Anies dengan Ridwan Kamil itu tidak membuat PAN menjadi negatif, ya, bisa jadi positif. Itu strategi yang baik. Tapi sejumlah tokoh lain bisa juga memberikan dampak positif, ya. Kalau dengan Khofifah, kekuatan individu Khofifah di Jawa Timur itu kalau dikapitalisasi dengan baik oleh PAN itu bisa membantu PAN juga, minimal di dapil-dapil yang tidak terlalu PDI oriented atau PKB oriented. Jadi itu yang saya bilang tadi, ini strategi yang cukup baik, cuma memang hubungan PAN dengan ketiga tokoh itu kan tidak hanya PAN memanfaatkan popularitas mereka atau elektabilitas mereka, tapi mereka juga berharap sesuatu dari PAN. Pertanyaannya memang PAN sampai saat ini belum bisa memberikan apa-apa kepada mereka, selain kalau mereka mau jadi anggota kan. Tapi kan ketiganya kan sebagai tokoh tidak mungkin hanya ingin jadi anggota PAN. Mungkin jadi sementara PAN belum bisa memberikan misalnya Anda masuk PAN, lalu kamu dicalonkan jadi wapres atau cawapres. Nggak bisa begitu, karena PAN nggak bisa mutusin sendiri. Harus bergabung dengan partai mana. Nanti kan yang dicalonkan PAN belum tentu diterima, itu satu. Kecuali kecuali PAN punya posisi membangun koalisi dengan sejumlah
partai lain, misalnya PAN sama PKS sama misalnya Demokrat atau apalah partai yang lain, misalnya sama Nasdem, lalu bersama-sama mencari calon presiden. Nah itu bisa. Mereka bisa menawarkan secara bersama-sama. Tapi kan belum sampai tahap itu. Kita belum tahu PAN ini menunggu mana capres yang muncul, baru PAN ikut salah satu, atau PAN lebih aktif membentuk misalnya koalisi sebelum calon presidennya mulai muncul, mulai dimunculkan. Jadi saya kira PAN memang masih tampaknya berada pada tahap awal strategi untuk menggunakan kekuatan tokoh capres-cawapres di dalam memberikan efek positif kepada suara PAN di pemilu 2024. Dan memang itu diperlukan. Mas Edi, terakhir singkat saja, saya ingin menanyakan kejujuran dari Anda sebagai Sekjen PAN dengan mencoba untuk melirik 3 tokoh ini dan juga mungkin tokoh-tokoh non-parpol lainnya. Apakah kemudian PAN mengakui bahwa ada krisis kader sehingga harus memasukkan orang luar menjadi ikon dan kemudian menggeret elektoral partai begitu, Mas? Singkat saja, Mas. Saya kira tidak, ya, dalam artian begini, PAN itu partai kader. Ya, dan sebagai partai kader tentu kita ingin mendorong kader-kader kita ke depannya. Kita ada Bang Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum, kita ada Bima Arya, Wali Kota Bogor. Jadi kita tidak kekurangan kader, cukup banyak kader. Tetapi tentu kita akan mengukur kader-kader kita, ya, vis-a-vis kader-kader atau tokoh-tokoh yang sekarang sudah bertengger di survei-survei. Dan dari survei-survei yang sudah beredar, kurang lebih ya mungkin 1 tahun belakangan ini, yang top 5 ini tidak banyak bergeser, yang mereka-mereka saja. Ya. Saya kira kalau tidak ada kecelakaan politik, ya ini nama-nama ini tetap akan bertengger sampai dengan menjelang tahun 2024. Baik, kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya menjelang perhelatan pemilu 2024 pasti akan sangat hangat sekali. Kita nanti akan berbincang lebih dalam. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional, dan juga Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Sehat selalu Mas Edi dan juga Mas Jayadi. Terima kasih. Terima kasih. Usai dilakukan tracing dan testing melalui tes PCR, jumlah siswa sekolah menengah pertama di kota Tangerang, Banten yang terkonfirmasi positif COVID-19 menjadi 69 orang tersebar di 35 sekolah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.